Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Masunah, NPM 218802011A2261117, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 7C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu dengan judul Psikologi Tokoh Utama dalam Novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Bab 1 ada pendahuluan. Latar belakang masalah. Yang melatar belakangi novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia di sini yaitu novelnya bagus dan juga menarik. Asma Nadia juga disebut penulis yang bestseller. Ada beberapa pendapat orang lain mengatakan bahwa novel ini layak untuk diteliti, yaitu yang pertama ada Aditya mengatakan bahwa novel ini layak diteliti karena terdapat kelebihannya, yaitu terletak pada konflik batin yang dialami oleh tokoh utama yang terdapat pada novel tersebut. Nah, pada novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia ini, tokoh utama mengalami tekanan batin. Hal itu disebabkan karena memiliki ibu tiri yang kejam, namun kehidupan dia berarti karena berhasil menemukan lawan jenis yang memikat hatinya. Yang kedua, yaitu menurut Hasanah mengatakan bahwa novel tersebut mampu menarik perhatian karena di dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia ini terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari novel tersebut. Nah, dan ketiga yaitu menurut Utama mengatakan bahwa novel ini sangat mengesankan dikarenakan tokoh utama di dalam novel tersebut memiliki sifat pantang menyerah dan mampu berjuang untuk mencari kebenaran di dalam hidupnya. Novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia ini menceritakan tentang munculnya konflik-konflik yang kompleks. Biasanya akan disenangi pembaca. Bahkan sebenarnya yang dihadapi dan menyita perhatian pembaca ialah konflik yang semakin memuncak. Konflik-konflik yang dimaksud yaitu konflik batin yang dialami oleh tokoh utama, yaitu Cinta. Cinta di sini selama ditinggal oleh seorang ibunya dan selama menjalani hidupnya menjadi seorang piatu, Cinta bahkan tidak pernah tahu seperti apa wajah asli ibunya, seperti apa identitas ibunya. Ayahnya sempurna melenyapkan setiap jejak perempuan terkasih itu. Saat ayahnya menikah dengan Mama Alia, dan Mama Alia itu membawa dua anaknya, saudara tirinya Cinta, untuk pergi ke satu rumah. Dari situlah Cinta semakin merasa tersisih. Cinta sudah lama belajar menutup dada, telinga, dan hatinya atas kata-kata maupun sikap dua saudara tirinya itu. Betapapun kalimat anggun dan cantik membuatnya tersentak, akan tetapi Cinta tidak ingin kebahagiaannya dirusak oleh orang lain. Jadi cuek sepertinya sikap yang terbaik. Nah, beberapa tahun kemudian Cinta menelusuri jejak surganya, yaitu ibunya. Suatu saat dia pergi ke Jakarta untuk mencari seorang ibunya. Nah, dari perjalanan Cinta itu tidak mudah karena Cinta selalu berpikir bahwa ibunya itu sudah meninggal. Jadi dari sedikit cerita di atas, saya ingin menggunakan teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Karena alasan peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud adalah teori psikoanalisis yang sangat tepat diterapkan dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, yang di dalamnya banyak terjadi konflik dengan diri sendiri ataupun konflik batin yang mempengaruhi jiwa para tokoh, terutama tokoh protagonis. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang kedua, bagaimanakah ego tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang ketiga, bagaimanakah super ego tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang kedua, untuk mengetahui ego tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui super ego tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Nah, yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini sendiri diharapkan untuk memberikan manfaat yang secara praktis ataupun teoritis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Dalam penelitian ini diharapkan peneliti ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai sastra khususnya psikologi dan juga cara mengatasi konflik batin. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Adapun manfaat praktis adalah sebagai berikut. A. Diharapkan penelitian ini dapat memperdalam wawasan dan pengalaman peneliti dalam mengapresiasi karya sastra khususnya di bidang psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang kedua, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah juga pengetahuan dalam membaca dan bisa mengapresiasi karya sastra khususnya di psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang terakhir yaitu C. Diharapkan hasil penelitian ini dapat juga menambah wawasan peneliti selanjutnya dalam mengapresiasi karya sastra khususnya di psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang pertama ada psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani atau kuno yaitu psyche berarti jiwa. Adapun logos berarti kata atau ilmu. Jadi psikologi merupakan ilmu yang mendalami bagaimana manusia berpikir. Tokoh utama merupakan tokoh yang memiliki peran penting di dalam sebuah cerita, baik itu dalam berbentuk novel, film, ataupun karya sastra lainnya. Tokoh utama juga bisa disebut sebagai karakter sentral ataupun pusat. Tokoh utama juga memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan cerita. Yang ketiga ada novel. Novel Cinta di Ujung Sajadah merupakan novel yang sangat bagus dan menarik karena dalam novel ini menceritakan tentang seorang cinta yang mengalami konflik batin. Nah, yang terakhir yaitu psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik antar setting, bawaan, dan tuntutan masyarakat. Teori ini juga mempunyai 3 struktur yaitu id, ego, dan juga superego. Bab 2 ada kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teoritis. 1. Pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan ilmu yang mempelajari karya sastra dengan cara menghubungkannya dengan psikologi manusia. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan psikologi untuk memahami lebih dalam tentang karakter, motivasi, dan konflik yang ada dalam sebuah cerita. Psikologi sastra tidak hanya melihat karya sastra itu sendiri, akan tetapi juga melibatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu penulis dan pembaca. Namun, fokus utama dari pendekatan ini adalah pada penulis. Nah, psikologi sastra berusaha memahami bagaimana pikiran, perasaan, dan pengalaman hidup seorang penulis untuk memengaruhi cerita yang ia tulis. Dengan kata lain, psikologi sastra juga mencoba mencari tahu tentang apa yang ada di balik kata-kata yang kita baca. Psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau pikiran manusia. Seiring berjalannya waktu, psikologi berkembang menjadi ilmu yang mempelajari segala macam perilaku manusia. Hal ini terjadi karena konsep jiwa-jiwa itu sendiri karena sangat kompleks dan sulit diukur secara objektif. Yang kedua, teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Teori psikoanalisis di sini merupakan suatu pandangan bantu tentang manusia di mana ketidaksadaran memainkan peranan sentral. Pandangan ini mempunyai relevansi praktis karena dapat digunakan dalam mengobati pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan psikis. Psikoanalisis ditemukan dalam usaha untuk menyembuhkan pasien-pasien histeria. Baru kemudian Freud menarik kesimpulan-kesimpulan teoritis dari penemuannya di bidang psikis. Pertama, istilah psikoanalisis dapat dipakai untuk menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis, misalnya seperti mimpi yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Yang kedua, istilah ini menunjukkan juga suatu teknik untuk mengobati gangguan psikis yang dialami pasien-pasien neurosis. Teknik pengobatan ini bertumpu pada metode penelitian tadi. Ketiga, istilah yang sama dipakai pula dalam arti lebih luas lagi untuk menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang dipengaruhi melalui metode dan teknik tersebut. Awalnya,
Freud membagi kehidupan mental manusia menjadi dua bagian besar, bagian yang sadar dan prasadar, serta bagian yang tidak sadar. Bagian tidak sadar ini seringkali berisi pikiran atau perasaan yang tertekan atau terpendam. Pada periode pertama tahun 1895 terbentuknya teori psikoanalisis. Penemuan Freud yang paling fundamental ialah peranan dinamis ketidaksadaran dalam hidup psikis manusia. Sampai waktu itu hidup psikis disamakan begitu saja dengan kesadaran. Untuk pertama kali dalam sejarah psikologi, Freud menjelaskan bahwa hidup psikis manusia sebagai besar berlangsung pada taraf yang tak sadar. Dalam karya-karya yang diterbitkan selama periode pertama. Dalam karya-karya yang diterbitkan selama periode pertama, penemuan yang fundamental ini dilukiskan dari berbagai segi, dan dalam karya-karya tersebut semua unsur hakiki psikoanalisis telah dirumuskan, sehingga dalam periode pertama ini bersifat analisis boleh dianggap sudah terbentuk secara lengkap. Periode kedua, menurut Bertenska 2006, jika dalam periode pertama Freud bekerja dalam kesepian, dalam periode kedua psikoanalisis menjadi suatu gerakan yang menarik banyak murid baik dari Austria maupun dari luar negeri. Sudah sekitar akhir tahun 1902 beberapa dokter Wina mulai menaruh perhatian akan pekerjaan Freud. Periode ketiga, sebaiknya periode ketiga dianggap sudah mulai dengan terbitnya studi berjudul Di Seberapa Prinsip Kesenangan tahun 1920, di mana dapat dilihat suatu perubahan besar mengenai teori naluri. Buku Ego dan Id 1923 membawa interpretasi baru tentang suasana hidup psikis. Beberapa tahun kemudian, masalah kecemasan mendapat pemecahan baru dalam buku Inhibisi atau Gejala dan Kecemasan tahun 1926. Freud tetap berpegang teguh pada ide-ide baru ini karena dianggap lebih cocok untuk mengerti dan mengartikan gejala-gejala yang terjadi. Menurut Bertens, dalam buku tersebut Freud membedakan 3 sistem dalam hidup psikis, yaitu ada id, ego, dan juga superego. Dalam peristilahan psikoanalisis, 3 faktor ini dikenal juga sebagai 3 instansi yang menandai hidup psikis, yaitu id. Yang pertama ada id. Id merupakan lapisan psikis yang paling mendasar, kawasan di mana Eros dan Thanatos berkuasa. Di situ terdapat naluri-naluri bawaan seksual dan agresif dan keinginan-keinginan yang direpresi. Hidup psikis janin sebelum lahir dan bayi yang baru lahir terdiri dari id saja, dan id itu menjadi bahan dasar bagi pembentukan hidup psikis lebih lanjut. Id sesekali tidak terpengaruh oleh kontrol pihak ego dan prinsip realitas. Di situ prinsip kesenangan masih maha kuasa. Dalam id tidak dikenal urutan menurut waktu. Sebetulnya id sama sekali tidak mengenal waktu. Hukum-hukum logika, khususnya prinsip kontradiksi, tidak berlaku bagi id. Akan tetapi sudah ada struktur tertentu yang bertentangan antara dua macam naluri kehidupan dan naluri kematian. Yang kedua yaitu ada ego. Ego menurut Freud yaitu diferensikan dari id karena kontaknya dengan dunia luar, khususnya orang di sekitar bayi kecil seperti orang tua, pengasuh, dan kakak atau adik. Aktivitasnya bersifat sadar, prasadar maupun tak sadar. Untuk sebagian besar ego bersifat sadar, dan sebagai contoh aktivitas sadar boleh disebut persepsi lahiriah, persepsi batin, proses-proses intelektual. Ego seluruhnya dikuasai oleh prinsip realitas, seperti tampak dalam pemikiran yang objektif, yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan sosial, yang rasional, dan mengungkapkan diri melalui bahasa adalah tugas ego, bukan id. Dan untuk naluri mempertahankan kepribadiannya sendiri dan menjamin penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Juga untuk memecahkan konflik-konflik dengan realitas
dan konflik-konflik antara keinginan-keinginan yang tidak cocok antara satu sama lain. Yang ketiga yaitu ada superego. Superego dibentuk melalui jalan internalisasi, artinya larangan-larangan atau perintah-perintah yang berasal dari luar, khususnya orang tua, yang diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya terpancar dari dalam. Dengan kata lain, superego adalah buah hasil proses internalisasi sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang tadinya ditemui sebagai asing bagi subjeknya akhirnya dianggap sebagai suatu yang berasal dari subjek sendiri. Superego merupakan dasar hati nurani. Aktivitas superego menyatakan diri dalam konflik dengan ego yang dirasakan dalam emosi-emosi seperti rasa bersalah, menyesal, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada konflik batin. Konflik batin merupakan suatu pertentangan yang terjadi di dalam diri sendiri atau seorang tokoh dalam sebuah cerita. Konflik ini muncul ketika ada beberapa keinginan atau nilai yang saling berlaturan sehingga membuat tokoh tersebut merasa terombang-ambing dan sulit mengembalikan keputusan. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Farhana, Firda, dan Hidayatullah bahwa konflik batin hadir sebagai bentuk representasi dari karakter seseorang. Yang selanjutnya itu ada novel. Menurut Samsudin 2020, karya sastra fiksi merupakan kehidupan pengarang yang direkayasa atau dibuat-buat. Pengarang menyampaikan pesan tentang manusia dan berbagai perilakunya dalam karya-karyanya. Sebagai dunia dalam kata, karya sastra memuat berbagai aspek kehidupan di dalamnya, khususnya manusia. Ratna 2025 halaman 300. Yang selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian ini merangkum hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang kita bahas. Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal penting. Kita akan melihat perbedaannya dalam hal apa yang diteliti, cara menelitinya, dan cerita yang dibahas. Dengan penelitian ini, perbedaan ini kita bisa tahu apa yang membuat penelitian ini unik untuk diteliti. Penelitian terdahulu yaitu yang dilakukan oleh Dea Fitriani. Penelitian ini berjudul Psikologi Tokoh Utama dalam novel Waktu Aku Sama Mika karya Indi Sugar, perspektif humanistik Abraham Maslow. Yaitu dengan tujuan untuk mendeskripsikan tokoh utama yaitu Indi dalam novel Waktu Aku Sama Mika karya Indi dan menggunakan perspektif Abraham Maslow dengan pendekatan analisis deskriptif. Dan selanjutnya ada kerangka berpikir. Dalam menyusun penelitian tentang psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, di sini dengan menggunakan psikoanalisis kita dapat menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut. Yang pertama yaitu psikologi cinta dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang kedua teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu ada 3, ada id, ego, dan juga superego. Nah yang ketiga atau yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik membaca dan teknik mencatat. Bab 3 ada metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Sahrizal Hasan dan Jailani 2023 mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah payung besar yang menaungi berbagai metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam novel ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan psikologi tokoh utama dan konflik tokoh utama melalui suatu analisis teks yang jelas. Adapun penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor untuk berkontribusi terhadap psikologi tokoh utama dan konflik batin tokoh utama yang dialami, juga serta sebagaimana hal tersebut sudah mencerminkan dalam dialog tokoh tersebut.
B. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu memiliki peran yang sangat penting karena kehadiran peneliti merupakan suatu keharusan dalam proses penelitian. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk merancang penelitian, menganalisis data secara mendalam, dan menyajikan temuan-temuan berdasarkan kajian teori yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia menjadi fokus utama dalam pengumpulan data. Yang ketiga ada sumber data. Menurut Utama 2020, sumber data sangatlah penting. Adapun dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata yang tindakan yang berupa data yang tersisa berasal dari sumber tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia yang akan digunakan untuk menggali psikologi tokoh utama dan konflik batin tokoh utama. Novel ini terbitan tahun 2012 dan terdiri dari 281 halaman. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif berupa kata dan juga kalimat yang ada di dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang keempat yaitu ada prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks kualitatif. Penelitian ini secara intensif membaca dan mencatat detail-detail penting dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang didapat dari hasil membaca dan mencatat, kemudian data tersebut dinyatakan sebagai data penelitian. Yang kelima yaitu ada analisis data. Metode analisis yang digunakan ialah analisis isi. Analisis isi merupakan metode analisis teks yang digunakan untuk mengumpulkan teks berupa kata, frasa, dan juga kalimat yang memuat permasalahan psikologi tokoh yang membutuhkan suatu penjelasan yang lebih detail atau secara deskriptif. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah membaca secara berulang, kemudian memahami secara cermat dari seluruh isi novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang selanjutnya yaitu melakukan penandaan atau memberi tanda dengan menggunakan garis pada data yang ditemukan. Pencatatan dalam objek penelitian yaitu meliputi kata, frasa, ataupun kalimat yang menunjukkan adanya psikologi tokoh utama, konflik batin tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Pencatatan data tersebut bertujuan untuk mempermudah analisis data. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan masing-masing jenis data dalam kaitannya teori yang digunakan yaitu psikologi tokoh utama dan konflik batin tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang terakhir yaitu langkah dan juga menarik kesimpulan. Dan selanjutnya ada pengecekan keabsahan temuan. Keabsahan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi itu dibagi menjadi 3, triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, dan triangulasi teori. Yang terakhir yaitu ada tahap penelitian. Tahap penelitian merupakan langkah sistematis yang tujuannya untuk mengumpulkan data, kemudian diolah menjadi informasi yang akurat. Proses ini berfungsi untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ada beberapa tahapan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, memilih novel untuk diteliti. Yang kedua, memilih judul dan memiliki topik yang menarik terkait novel tersebut. Nah, yang ketiga, menganalisis literatur yang berkaitan dengan teori-teori sastra dan penelitian terdahulu. Yang keempat, menentukan metode. Yang kelima, pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu analisis data yang sudah terkumpul. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.